إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali perbaharui takwa kita kepada Allah dengan senantiasa berusaha menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita juga memperbaharui syukur kita kepada Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sudah berada di rumah Allah ini, memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Semoga Allah terima rangkaian ibadah kita ini dan menjadi pemberat amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada qudwah dan tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil berharap kepada Allah semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya pada hari di mana kita sangat butuh kepada syafaat, dan salah satunya bisa didapatkan dengan menyempurnakan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita dan Allah berikan kepada setiap manusia yang masih hidup saat ini adalah nikmat kehidupan itu sendiri. Nikmat kita masih bisa hidup, masih bisa beraktivitas. Allah berikan kesempatan untuk bekerja, beramal, berbuat. Maka itu sesungguhnya modal dasar atau nikmat besar yang harus kita pahami, dan tentu berharap kita menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa perlu diingatkan dengan nikmat besar ini? Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, hadis sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, padahal nikmat itu begitu besar, begitu agung, begitu bernilai. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang ketiga adalah al-faragh, nikmat diberikan waktu untuk hidup. Kadang kita baru sadar dan merasa sehat itu sebagai nikmat ketika nikmat tersebut Allah cabut. Ketika kita sudah sakit, ketika kita tidak mampu lagi berbuat, beraktivitas, ketika selera makan menghilang, ketika fisik kita lemah karena sakit, baru sadar kita bahwasanya betapa besar nikmat sehat. Dengan sehat, kemudian orang bisa bekerja. Dengan bekerja, orang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan dengan bekerja, kemudian ada yang kaya, ada yang bisa membantu, ada yang bisa berbagi.
Begitu besar dampak dari nikmat sehat tersebut. Dan yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu yang Allah berikan kepada kita, yang kadang sering disebut dengan waktu kosong. Padahal pada hakikatnya tidak ada waktu yang kosong. Semua waktu itu akan terisi. Tinggal kita paham dengan apa kita isi waktu tersebut. Dengan amal apa kita isi waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka dia akan menjadi nikmat yang begitu mulia, begitu berharga ketika diisi dengan amal-amal soleh dan ketaatan. Namun dia akan menjadi bencana, akan menjadi penyesalan di akhirat kelak ketika nikmat waktu, nikmat kehidupan yang Allah berikan tidak digunakan untuk memperbanyak bekal-bekal kita, di mana nanti kita akan kembali kepada Allah. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengingatkan tentang betapa besar nikmat waktu tersebut. Ketika dia sudah pergi tidak akan mungkin kembali lagi. Beliau mengatakan, "Ya ibna Adam, wahai manusia, innama anta ayyam." Sesungguhnya engkau itu adalah kumpulan hari-hari. Kita ini sebetulnya kumpulan hari-hari sejak kita lahir sampai nanti batas waktu hidup, jatah hidup yang Allah berikan kepada kita, itu semualah hari-hari yang akan kita lalui. Fa idza dhahaba yaumun dhahama ba'duka. Kalau satu hari berlalu, artinya apa? Sebagian jatah hidup kita sudah berkurang. Dan perlu kita pahami bahwasanya waktu itu memiliki karakteristik. Ketika kita pahami secara baik, maka kita akan menggunakan waktu tersebut juga dengan cara yang baik. Di antara karakternya adalah fa innahu sari'uz zawal. Waktu itu mudah hilangnya, cepat hilangnya. Kadang bisa habis waktu itu berjam-jam untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk obrolan yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin digunakan untuk maksiat. Begitu mudah hilang, begitu mudah berlalu. Bahkan sebagian kita yang sudah pada usia 40 tahun, 50 tahun, kalau kita ingat lagi, maka kita merasa bahwasanya usia anak-anak kita dahulu, saat kita SMP, rasanya baru kemarin, baru berapa waktu yang lalu. Tetapi itulah karakter waktu. Sari'uz zawal, dia akan cepat berlalu. Kemudian yang kedua, iza zala lam ya'ud. Kalau sudah berlalu, dia tidak akan pernah kembali lagi. Maka kita menemukan di dalam Al-Quran ada orang-orang yang sudah berakhir jatah hidupnya di dunia, tetapi dia berharap meminta kepada Allah untuk kembali hidup lagi, untuk bisa beramal dan berbuat. Tetapi tidak akan mungkin kembali. Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, beri kami kesempatan lagi untuk berbuat apa? Untuk berbuat amal soleh. Tapi tidak akan mungkin itu terjadi. Jangankan yang bertahun-tahun sudah berlalu, 1 detik yang berlalu pun tidak mungkin kita tarik kembali. Itulah karakter dari waktu. Dan yang ketiga yang sangat penting kita pahami, bahwasanya setiap waktu yang kita lalui, yang kita gunakan melakukan perbuatan apa saja, ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu selalu kita pahami sebelum kita berbuat dan melakukan sesuatu, menghabiskan waktu kita. Perlu kita berfikir, apakah waktu ini akan mendatangkan ridha Allah atau akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menghabiskan waktunya malam hari dengan chatting, dengan melihat tontonan, melihat video, apalagi tontonan yang membawa kepada maksiat. Tidak terasa 2, 3, 4, 5 jam, bahkan tidak tidur dia semalam, mampu dia lakukan. Tetapi orang yang paham, ada juga mereka yang terbangun di malam hari. Bangun di malam hari untuk apa?
untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadikan waktunya berkah dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus selalu kita ingat dari setiap nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa kita gunakan? Amal apa yang kita kerjakan? Ada contoh dari para ulama kita. Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Quddah dalam kitabnya Qimatuz Zaman 'inda Ulama tentang nilai waktu di kalangan para ulama. Beliau menyebutkan banyak kisah bagaimana ulama begitu menghargai waktu. Salah satunya waktu itu digunakan untuk ilmu. Baik untuk mencari ilmu atau untuk mengajarkan ilmu. Ada di antara mereka tidak mau memakan makanan yang keras. Kenapa? Akan menghabiskan banyak waktu untuk mengunyahnya. Ada di antara mereka itu selalu mencari roti, kemudian dicelupkan ke air agar mudah dimakan, agar mudah dicerna, tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk apa waktu tersebut digunakan? Untuk membaca, untuk menulis, untuk mendengar dari guru. Karena dia paham begitu mulianya nikmat Allah dari Allah, nikmat waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara para ulama tersebut ketika dia masuk ke kamar kecil untuk menunaikan hajatnya, dia minta salah seorang muridnya untuk membacakan buku dari luar dengan suara yang keras. Agar apa? Agar tidak ada waktu yang berlalu kecuali ada manfaat yang dia dapatkan, ada ilmu yang dia peroleh. Sampai demikian para ulama menjaga waktu. Dan itu tentu berangkat dari pemahaman cara pandang mereka terhadap waktu tersebut. Karena mereka memandang waktu itu adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita memanfaatkan waktu kehidupan yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama yang perlu kita pastikan adalah al-muhafazatu 'alal wajibat. Bagaimana kita menjaga kewajiban-kewajiban atau ibadah-ibadah yang sudah Allah tentukan waktunya. Ini diantara cara pertama kita menggunakan nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Ketika datang waktu solat yang menjadi kewajiban kita, maka mari kita persiapkan diri kita. Ada solat-solat wajib setiap hari yang kita lakukan, yang sudah tidak sepantasnya kemudian kita menjadi orang-orang yang masbukin, yang terlambat. Apalagi kalau ibadahnya hanya sekali sepekan, seperti solat Jumat ini. Kalau ibadah yang seperti ini hanya sekali sepekan, kita masih abai, kita masih sering terlambat, maka sangat mungkin pada ibadah-ibadah yang rutin setiap hari kita juga akan memandang lebih rendah lagi. Allah dalam Al-Quran sudah menyebutkan, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan untuk ibadah solat itu ada waktu-waktu yang sudah tertentu. Dan setiap kita mengerti dan paham kapan saja datangnya waktu zuhur, kapan datang waktu asar, kapan datang waktu maghrib. Tinggal kita persiapkan diri kita, sehingga ketika datang waktu ibadah tersebut, kita dalam keadaan fokus mengerjakan ibadah. Masih kita temukan ada orang-orang yang di waktu ibadah yang sudah ditentukan cara dan waktunya, tetapi masih sibuk dengan yang lain. Kita masih menemukan di masjid-masjid lain, di saat khutbah seperti ini, sepertinya tidak ada ibadah yang lain kecuali kita mendengarkan khutbah, tetapi kita masih menemukan di tempat-tempat lain orang yang masih sibuk dengan HP-nya. Padahal sudah jelas waktu ibadah, padahal sudah berada pada tempat ibadah, tetapi tidak tersambung hati dan pikirannya dengan ibadah yang sedang dia jalani. Maka ini yang pertama yang harus kita lakukan, bagaimana menjadikan waktu kita berkah, menjaga ibadah-ibadah wajib yang sudah ditentukan waktunya. Kemudian yang kedua adalah imlaghu al-faraghat bil amal as-salihah.
Bagaimana kita menggunakan waktu-waktu yang tadi disebut orang dengan waktu-waktu kosong yang mungkin di luar dari aktivitas rutin kita, harus tetap kita pastikan kita isi dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu bisa dalam bentuk lisan, kata-kata yang kita ucapkan. Amal soleh itu bisa dari sekedar pandangan mata kita saja. Amal soleh itu bisa berupa apa yang kita lakukan dengan tangan kita atau kaki kita. Maka mari kita isi waktu dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita dengan amal soleh. Dan sebetulnya tidak ada waktu kosong kecuali waktu tersebut kita isi dengan amal soleh dan kebaikan. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menghindarkan semua potensi-potensi dan peluang yang bisa menjerumuskan kita, yang membawa kita kepada mengisi waktu dengan amal yang tercela atau perbuatan dosa. Karena ketika nikmat hidup yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan, tidak kita gunakan untuk amal soleh dan ketaatan, tetapi dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka nikmat itu seketika akan berubah menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Asr. Secara umum manusia itu merugi, tetapi yang akan selamat mereka yang beriman, beramal soleh dan selalu menggunakan jatah hidup waktu yang Allah berikan dengan saling menasihati dengan kebenaran, dengan saling menasihati dengan kesabaran. Dan itu adalah di antara bentuk amal yang harus kita maksimalkan untuk mensyukuri nikmat waktu dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Inilah pesan yang bisa khatib sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, baik kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai siswa. Maka sangat penting kita melihat nilai dan kemuliaan waktu yang Allah berikan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihfaz auladana min kulli makrin wa su'in wa fitan والزنا والربا ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظهم من كل مكر يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.